اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. الآن صوت جميل الحمد لله جيد هذا. طيب نقرأ يا إخوان kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada babun nahyi, bab 323, bab larangan an sabbir rih, dari mencela angin. Wa bayani, dan penjelasan ma yuqalu, apa yang diucapkan inda hububiha, ketika bertiupnya angin. Jadi angin tidak boleh dicela. Kenapa? Karena angin itu ciptaan Allah, yang mengarahkan angin Allah. Sehingga kalau kita mencela angin, seolah-olah kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis 1727, wa an Abil Mundhiri Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, jangan kalian mencela ar-riha, angin. Fa idza, maka apabila ra'aitum, kalian melihat, ma takrahun, apa yang kalian tidak suka, misalnya angin kencang, faqulu, maka ucapkanlah. Kita baca bersama. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan dilarangnya kita mencela angin. Sebabnya tadi sama dengan mencela Allah yang menciptakan angin. Kemudian kalau melihat sesuatu yang tidak disukai dari angin, maka doanya adalah ini. Satu, meminta, nas'aluka. Yang kedua, berlindung, na'udzubika. Dan sudah sering saya ulang-ulang, doa itu ada dua macam. Ada mas'alah, ada isti'adzah. Ini digabungkan dua-duanya. Kemudian yang diminta tiga, ya. Pertama, kebaikan angin. Yang kedua, kebaikan yang ada pada angin. Yang ketiga, kebaikan sesuatu yang angin itu diperintahkan. Berarti angin itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Angin bisa diperintahkan untuk menyiksa suatu kaum. Angin bisa diperintahkan untuk mengkawinkan antara pohon dengan pohon. Bisa diperintahkan untuk mengkawinkan antara awan dengan awan. Nah, maka itulah makna umirat bih, ya, apa yang dia diperintahkan oleh Allah dengannya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta yang baik. Nah, berlindungnya juga dari tiga, dari keburukan si angin, dari keburukan apa yang ada pada angin, dan dari keburukan sesuatu yang angin diperintah padanya. Ini mirip dengan doa masuk kampung. Doa apa? Masuk kampung. Mari kita lihat doa masuk kampung. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya khaira hadhil qaryah. Kalau tadi khaira hadirri, nah diganti. Rasul kalau masuk kampung, beliau membaca doa ini. Allahumma rabbas samawati wa ma adallat wa rabbal aradina wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna. 4. Samawat, aradin, syayatin, riyah. Baru kemudian doa. As'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dalam riwayat yang lain, inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, maka mirip. Kemudian kata-kata ini, la tasubbu, jangan kalian mencela. Ini kalau kita kumpulkan
yang dilarang oleh Nabi itu ada 13 yang kita dilarang untuk mencela. Yang pertama dilarang mencela ar-rih, angin. Yang kedua dilarang mencela ad-dik, ayam, karena ayam membangunkan orang untuk sholat subuh. Yang ketiga dilarang mencela dahr, masa. Yang keempat dilarang mencela syaitan, karena kalau setan dicela maka setan membesar, membanggakan diri dia. Yang kelima, jangan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang keenam, jangan mencela orang-orang yang sudah mati karena nggak ada gunanya. Yang ketujuh, jangan mencela Tubbah. Tubbah itu apa? Nama raja di Yaman. Dia sudah masuk Islam. Yang kedelapan, jangan mencela Warqah bin Naufal. Ini yang sahih, ada 8. Nah, kalau kita tambahkan lagi hadis-hadis yang dhaif, maka totalnya ada 13 tadi. Berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rihu, angin itu min rauhillah, termasuk dari rahmat Allah. Ta'ti bir rahmah, dia datang dengan membawa rahmat, wa ta'ti bil adab, dan dia datang dengan membawa siksa, terserah perintah Allah. Fa idza, maka apabila ra'aitumuha, kalian melihat angin maksudnya melihat bekas-bekas angin, karena anginnya itu enggak terlihat, yang terlihat itu bekasnya. Fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencela angin. Wasarullah, dan mintalah kepada Allah khairaha, kebaikan angin. Wasta'idzu billah, berlindunglah kepada Allah min syarriha, dari keburukan angin. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi angin itu termasuk rahmat Allah. Tapi meskipun termasuk rahmat Allah, kadang-kadang membawa rahmat, kadang-kadang membawa siksa. Muncul pertanyaan, membawa siksa kok disebut termasuk rahmat Allah, gimana? Karena ketika dia membawa siksa, itu siksa untuk orang-orang kafir. Nah, ketika orang-orang kafir disiksa, berarti otomatis orang-orang beriman mendapatkan rahmatnya. Orang kafir dibasmi oleh Allah, nah, orang beriman nyaman. Nah, berarti mengandung rahmat juga. Sehingga kata-kata ar-rih min rauhillah, angin termasuk rahmat Allah, tidak bertentangan dengan kata-kata ta'ti bil adab, bahwa angin itu membawa siksa, enggak bertentangan. Karena siksa bagi satu kaum, tapi rahmat bagi kaum yang lain. Kemudian taunya dari mana? Bahwasanya kata-kata ruhillah itu artinya rahmat Allah. Penjelasan Imam Nawawi di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam min rauhillah huwa bi fathir ra'i, ay rahmatihi bi ibadihi. Rauh itu adalah rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan juga dari kalam Al-Quran, kalam Allah dalam Al-Quran, la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rauhillah, la tayasu kalau yang rauhillah. Tapi artinya sama, wala tayasu, dan janganlah kalian putus asa, mir rauhillah, dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu, jangan kalian putus asa, mir rahmatillah. Jadi kalimatnya beda tapi maknanya sama. Ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dan. Ayat Quran satu sama lain saling menafsirkan. Nah, sehingga kalau kamu enggak paham apa maksud la tayasu mir rahmatillah, nih baca ayatnya la taqnatu mir rahmatillah, maksudnya sama. 17-29. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafat, apabila bertiup kencang ar-rihu angin, qala, beliau membaca doa, naqra ma'an, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih, a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Sama enggak dengan sebelumnya tadi? Sama? Allahumma inna nas'aluka min khairi. Kalau yang di sini Allahumma inni as'aluka khaira, ya. Jadi bedanya kalau di sini mufrad inni, kalau di sana jamak inna. Kalau di sini khairaha, kalau tadi min khairiha. Bedanya cuma itu. Tapi isinya sama. 324. Babu karahati, bab makruhnya sabbidiki. Di sini tertulis sabba, salah, mestinya sabbi, mencela ad-diki, ayam jantan.
1730 an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu, janganlah kalian mencela addika, ayam jantan, fa innahu, karena sesungguhnya ayam jantan itu yuqidu, membangunkan, lis salati, untuk salat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Siapa yang bikin ayam berkokok? Allah. Maka kalau mencela ayam sama dengan mencela Allah. Kemudian ayam ini punya manfaat. Manfaatnya membangunkan orang untuk salat. Maka orang yang sesuatu yang punya manfaat tidak pantas dicela. Mestinya malah kita berterima kasih. Nah, sehingga ayam itu tidak cocok untuk dicela. Ayam itu cocoknya dipuji. Kita berterima kasih kepada ayam karena dia sudah berbuat baik, bangunkan kita untuk sholat. Sholat apa ini? Sholat subuh, juga sholat malam. Sholat subuh silakan diperhatikan. Waktu subuh banyak ayam berkokok, berarti bangunkan untuk sholat subuh. Sholat malam juga, karena dalam hadis yang lain kita temukan as-sharikha. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu, bangun malam. Kapan? Idza, ketika sami'a, mendengar, as-sharikha, sesuatu yang berteriak. Ini maksudnya adalah ayam berkokok. Hadis muttafaqun alaih. Nah, yaqumu ini bangun tahajud. Nah, berarti lis shalah menjawab dua-duanya. Lis shalah, salat subuh, dan itu yang paling inti karena salat yang wajib, dan salat tahajud sesuai dengan hadis yang kita bacain. Ada seorang ulama namanya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Biasanya ayam jagonya berkokok. Suatu malam ayamnya tidak berkokok, sehingga dia sholat tahajud terlambat. Maka dia mengatakan kepada ayamnya, malak, kenapa kamu nggak berkokok? Qata'allahu sautak, semoga Allah putus suaramu karena kamu nggak mau berkokok. Ini ulama yang ngomong. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sejak malam itu ayamnya nggak pernah berkokok lagi. Makanya ibunya mengatakan la tad'u syai'an, la tad'u ala syai'in, fa inna du'a'aka mustajab. Kamu jangan doa jelek kepada apapun karena doanya mustajab. Ya, seorang ulama besar, doanya mustajab. Berikutnya 325, babun nahi, bab larangan, an qaulil insani, dari ucapan manusia, mutirna, kami dikasih hujan, binau ikada, dengan sebab bintang ini bintang itu. Nah, ini dilarang. Kenapa Imam Nawawi mengatakan dilarang? Apakah hukumnya haram ataukah hukumnya makruh? Nah, di sini beliau mengatakan dilarang karena hukumnya bisa haram, bisa makruh, tergantung apa yang dia maksud. Makanya Imam Nawawi orang cerdas, ini kita harus hati-hati membaca kitabnya ini. Beliau mengatakan tahrim karena haram. Beliau mengatakan karaha karena hukumnya makruh. Kalau beliau mengatakan nahyi, ini kita harus mikir, ini apa ini kira-kira maksudnya ini? Larangan haram ataukah larangan makruh? Nah, ternyata di sini bisa mencakup dua-duanya, bisa makruh, bisa haram. Mari kita lihat hadisnya. 1731, an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala shalla bina, salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Kapan itu, di mana itu? Bil Hudaybiyati. Ini boleh dibaca tasydid Hudaybiyah, boleh dibaca takhfif Hudaybiyah. Fi ithri sama'in, setelah turun hujan. Sama'in artinya bukan langit tapi hujan, karena sama'in dalam bahasa Arab kadang-kadang artinya hujan. Kanat, yang hujan itu adalah terjadi minal lail, di waktu malam. Falamma maka tatkala insarafa, beliau bubaran dari salat subuh, akbala, beliau menghadap ala nas, kepada para manusia, faqal, lalu bersabda, hal tadrun, saya baca idgham ini, lam ketemu ta bisa idgham. Hal tadrun, apakah kalian tahu, mada qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh pemelihara kalian? Idgham lagi. Qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, jadi kalau kita ditanya sesuatu nggak paham, jangan memaksakan diri untuk menjawab, karena Allah mengatakan wa ma ana minal mutakallifin, saya bukan orang yang takalluf, nggak boleh takalluf.
Jawab saja, Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Allah mengatakan, asbaha, telah masuk waktu pagi, min ibadi, dari hamba-hambaku, mu'minun bi, ada yang beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada juga yang kafir. Terus dijelaskan oleh Nabi, fa amma, maka adapun man qala, orang yang mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami telah diberi hujan dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi, maka itu orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kawakib, kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma, yang kedua, adapun orang yang qala mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada, kami diberi hujan dengan bintang ini, dengan bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka itu orang yang kafir kepadaku, mu'minun bil kawkab, imannya kepada bintang. Hadis muttafaqun alaih. Wasama'u huna, dan kata-kata sama di sini maksudnya adalah al-matar, hujan. Ini disebut apa seperti ini? Disebut tasmiyatu asy-syai'i bisababihi. Memberi nama sesuatu barang dengan disebutkan sebabnya. Apa yang dimaksud? Hujan. Itu berarti syai'-nya itu hujan. Dia diberi nama dengan apa? Bisababihi, dengan sebabnya. Sebabnya hujan apa? Langit. Kalau nggak ada langit, nggak ada hujan. Ada langit, ada hujan. Nah, berarti langit itu penyebabnya hujan. Nah, maka boleh tasmiyatus syai' bisababihi, memberi nama sesuatu disebutkan sebabnya. Boleh juga tasmiyatus syai' bima'alihi, boleh memberi nama sesuatu dengan akibat akhirnya nanti. Seperti orang Jawa mengatakan godok wedang. Nih, itu sebenarnya salah, karena yang digodok, dimasak itu adalah air. Kalau air sudah dimasak, jadinya apa? Wedang. Nih, tapi dia mengatakan godok wedang. Itu tidak salah. Kenapa? Karena termasuk tasmiyatus syai' bima'alih. Maka boleh bisa babi, boleh juga bima'alih. Nah, kembali ke sini. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Kalau kita mengatakan seperti ini, hukumnya apa? Bisa haram, bisa makruh. Perhatikan betul-betul supaya kamu nggak salah paham. Kalau kita meyakini yang menurunkan hujan adalah adalah bintang, maka ucapan mutirna binawi kada wa kada ini haram. Karena hakikatnya yang menurunkan hujan adalah Allah, bukan bintang. Bintang kok menurunkan hujan gimana? Nggak bisa apa-apa dia. Tapi kalau kita mengatakan mutirna binawi kada wa kada, maksudnya adalah biasanya kalau muncul bintang seperti ini, biasanya turun hujan. Nah, seolah-olah kita nisbatkan hujannya kepada bintang tadi. Tapi maksud kita nggak begitu. Maksud kita ya tetap yang menurunkan hujan adalah Allah. Tapi adatnya biasanya kalau di langit ada bintang ini biasanya turun hujan. Nah, maka ucapan ini tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Entah? Nah, maka tergantung apa? Niatnya ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan babun nahyi. Nah, larangannya ini bisa mencakup dua-duanya, haram atau makruh. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat jamaah pada waktu Hudaybiyah. Ini safar ini. Hudaybiyah itu kan dekat Mekah, belum masuk Mekah. Maka ini menunjukkan pentingnya salat jamaah. Safar pun beliau tetap menyuruh para sahabat salat jamaah. Maka kalau kita tidak memperindah salat jamaah, tidak memperhatikan salat jamaah, berarti kita tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku ahlu sunnah kalau tidak mau menegakkan sunnah. Ya, karena banyak orang yang mengatakan saya ahlu sunnah tapi nggak ngikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, kalau imam selesai sholat maka sunnahnya itu akbala ala nasi, menghadap kepada manusia. Nah, menghadapnya itu miring atau lurus. Menurut sebagian ulama, kalau imamnya itu pengen ngomong kepada jamaah, maka dia menghadapnya lurus kepada jamaah. Kalau di Indonesia ya lurus ke arah timur, jamaahnya kan di timurnya kan.
Tapi kalau dia tidak ingin ngomong apa-apa kepada jamaah, maka karena adalah Nabi idang sorofa, apabila selesai sholat, inharofa, beliau serong atau miring atau condong, ya. Artinya beliau menghadap ke shaf yang kanan. Nah, jadi ada dua hadis, ya. Hadis yang pertama akbala, menghadap, berarti zahirnya menghadap kepada seluruh para jamaah. Itu kalau mau ngomong sesuatu. Tapi kalau tidak mau ngomong sesuatu maka inharofa. Maka inilah cara menggabungkan antara dua hadis tersebut menurut sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala, karena memang ada khilafiyah di sini. Faedah berikutnya, bahwasanya hadis ini merupakan dalil kultum setelah selesai salat, karena Rasulullah setelah selesai salat subuh faqala, lalu beliau bersabda, ini kultum, kuliah 7 menit atau kuliah 17 menit atau kuliah 70 menit, ya tergantung lamanya. Nah, di sini kalau yang kultum bukan imam bagaimana? Kalau yang kultum bukan imam, sebagian orang mengatakan itu bid'ah. Tapi sebenarnya tidak perlu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena imamnya sudah mengizinkan. Maka sama saja imamnya yang ngomong atau dia mengizinkan orang lain yang ngomong. Karena kaidahnya mengatakan apa? Al-wakil kal asil. Wakil itu sama dengan yang mewakilkan kepadanya. Nah, maka sebagaimana imamnya boleh kultum, boleh saja dia mewakilkan kepada yang lain. Silahkan nih para jamaah kultum setelah saya selesai salat subuh selama bulan Ramadan, karena ini mumpung banyak orang kumpul di masjid, maka digilir kultum bagi para santri misalnya. Enggak ada masalah. Tidak perlu dikatakan bid'ah. Bid'ahnya di mana? Yang sudah diizinkan oleh imam, dan memang imam berhak untuk bicara maupun dia menyuruh orang lain bicara. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ucapan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Maka kalau turun hujan disunnahkan kita mengucapkan kalimat ini. Maka ringkasnya kalau turun hujan ucapkan 4. 1. Allahumma sayyiban nafi'a. Boleh juga sayyiban pakai sin. 2. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Yang ketiga, hadihi rahmatullah. Kita temukan dalam Sahih Muslim hadis seperti ini, tetapi lafalnya adalah hadihi, hujan ini adalah rahmatullah. Asbaha minan nasi syakirun syakirun wa minhum kafir. Ketika turun hujan, maka setelah itu ada yang syakir, ada yang kafir. Yang mengatakan hadhihi rahmatullah syakir, yang mengatakan laqad sadaqana wa kadza wa kadza berarti kafir. Nah, berarti apa? Kita mengucapkan ini juga hadhihi rahmatullah. Dan itu kebiasaan Nabi. Kalau beliau melihat hujan turun, maka beliau mengatakan rahmatullah. Jadi kita i'tiraf, mengakui nikmat Allah, rahmat Allah. Yang ketiga, ya. Yang keempat, doa bebas, karena doa ketika turun hujan doanya mustajab. Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ya, kalau perlu ilmu dan yakin, ya semua kita perlu. Berikutnya 326, babu tahrimi, bab haramnya qaulihi, ucapan seseorang li muslimin kepada orang muslim, ya kafir, wahai orang kafir. 1732, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajul, apabila seseorang berkata li akhi, kepada saudaranya yaitu sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a, maka sungguh telah kembali biha, dengan ucapan tadi, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Maksudnya gimana? Maksudnya fa in kana, maka juga adalah dia yang dituduh kafir tadi, kama qala, seperti apa yang dia ucapkan, yaitu seperti yang dituduhkan tadi, maka sudah benar dia kafir. Wa illa, tapi kalau tidak benar tuduhannya, raja'at, maka ucapan itu balik alaihi, kepada si pengucap atau si penuduh. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menuduh kafir kepada muslim hukumnya apa?
haram karena menyebabkan kita kafir. Raja'at alaih, ucapan kafir kembali kepada kita alias kita jadi kafir karena kita menuduh kafir terhadap orang muslim. Tapi tentu saja yang dimaksud kafir di sini bukan kafir murtad, ya. Jadi misalnya nih, ada orang mencela saya, mengatakan, "Hei, Abu Zaidan kafir." Padahal saya kan nggak kafir. Nah, maka ucapan kafir ini balik kepada dia. Apakah berarti dia murtad? Enggak. Dia kafir, tapi maksudnya adalah apa? Kufrun duna kufrin. Kafir di bawah kafir atau kafir kecil. Kafir kecil itu jangan diremehkan. Karena kalau kamu meremehkan kafir kecil, silahkan kamu coba membuat sambal korek, kemudian kamu ambil sedikit saja, ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, tai kucing nih, dicampur dengan sambal korekmu itu, kira-kira gimana? Nggak apa-apain, cuma sedikit aja dari tai kucing, ya, dicampur sambal korek, rusak sambal korekmu. Nah, maka disebut kafir kecil jangan diremehkan. Sama dengan tai kucing, meskipun kecil itu sudah merusak apa nasi yang kita campurkan padanya. Nah, maka istilah kafir ini sesuatu yang berat, ini bukan sesuatu yang remeh. Termasuk dalam bab ini juga adalah sebagian orang yang mengatakan kepada saya, ya, Abu Zaidan itu Syiah, sementara dia meyakini semua Syiah adalah kafir. Itu sama dengan mengatakan saya adalah kafir. Makanya saya dituduh Syiah, santai saja. Kenapa? Saya tidak Syiah, sehingga kamu sendiri yang kafir. Ini hadisnya. Raja'at alaih, balik lagi. Kamu kan meyakini kan semua Syiah kafir kan? Nah, kemudian kamu mengatakan saya Syiah, berarti di matamu saya ini kafir. Padahal saya enggak Syiah, saya enggak kafir. Berarti kamu sendiri yang kafir. Santai, ini enggak ada masalah. Enggak perlu marah ketika apa? Dituduh seperti itu, karena raja'at alaih, itu malah kembali kepada dirinya sendiri. 17:33. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man da'a, barang siapa yang memanggil rajulan, seseorang, bil kufri, dengan panggilan kafir, wahai kafir, au qala, atau dia mengatakan aduwallah, wahai musuhnya Allah, walaysa kadzalika, padahal tidak seperti itu, illa hara alaih, kecuali kembali kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Hara itu artinya roja'a, kembali. Sama ya hadis ini dengan hadis sebelumnya. Hanya bedanya kalau di sini ada tambahan aduwallah. Jadi kata-kata yang tidak pantas untuk orang muslim itu jangan diucapkan. Aduwallah nggak pantas. Aduwallah itu adalah setan atau orang kafir, ya. Demikian juga ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, semuanya nggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran kalimat yang umum, wa qulu linnasi hasana atau husna, dua qiraah, dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Maka kalau kita mengatakan kepada orang kafir, kepada orang muslim ya kafir, itu sama dengan sudah melanggar ayat ini, wa qulu linnasi hasana. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 53, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya pakai hak nih. Wa qul, dan katakanlah li ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulu, supaya mereka mengatakan allati, ucapan yang hiya, dia itu ahsan, paling baik. Sekarang orang-orang mengubah ayat ini, diganti apa? Ditambahi titik. Yaqulul lati hiya akhshan. Ucapkanlah yang paling kasar. Sehingga ketemu sesama muslim mengatakan ya aduwallah, ya mubtadi, ya dhal, ya kafir, ya syi'i, dan lain-lainnya lagi. Padahal sesama ahlu sunnah. Nah, ini sama sekali orang-orang tidak mengamalkan ayat ini. Jangan sampai kita termasuk yang tidak mengamalkannya. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya pakai ha, san pakai sin. Jangan pakai kha, kemudian shin besar, akhshan. Akhshan itu dari kata-kata khoshin, kasar. Nah, ini fakta sekarang yang terjadi di lapangan, akhshan.
Orang-orang berkata sesama muslim, kalau nggak sama pendapatnya, atau nggak sama pengajiannya, atau nggak sama gurunya, beda dikit saja, langsung akshan. Nah, nggak sesuai sunnah sama sekali. Ya. Mengaku ahlu sunnah, tapi amalnya tidak sesuai sunnah sama sekali dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara tidak ngaji sunnah Nabi. Maka mari kita ngaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lama-lama bisa terpengaruh dengan sunnah Nabi yang kita pelajari ini. Berikutnya 327, babun nahyi, bab larangan anil fuhsyi, dari perbuatan keji, wa bada'il lisani, dan perkataan kotor. Bada itu kotor, al lisani lidah, maksudnya perkataan kotor. 1734, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, bukanlah orang beriman, bitta'ani, yang suka mencela, walal la'ani, suka melaknat, walal fahish, yang berbuat keji, walal badhi, yang berkata keji. Jadi bedanya apa antara fahish dengan badhi? Kalau fahish itu fi'il, perbuatan. Kalau badhi itu lisan, qaul atau ucapan. Sama-sama artinya keji atau kotor. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Yang dimaksud al-mu'min ini adalah al-mu'min al-kamil. Bukanlah orang beriman yang sempurna, yang dia itu mencela. Maka pada saat kita mencela, saat itu iman kita tidak sempurna, imannya turun. Saat kita melaknat, sama juga. Maka jangan suka melaknat. Sebagaimana kalam sabda Nabi SAW, la tala'anu bila'natillahi wala bighadabihi. Jangan saling melaknat dengan laknatan Allah dan murkanya Allah, wala binar, tidak pula dengan neraka. Enggak sifatnya orang beriman seperti itu. Maka jangan mudah-mudah mengatakan la'anahullah, la'anahullah, la'anahullah. Jangan. Karena banyak orang yang tidak paham hadis sehingga dia suka mengatakan laknat. Setiap menyebut tokoh sesat disebutkan la'anahullah, la'anahullah, la'anahullah. Enggak. Bukan sifatnya orang beriman. Berapa kali Allah sebutkan la'anahullah dalam Quran? Coba dicek. Berapa kali? Berapa kali ya, kawan? La'anahullah. Ada berapa kali? Cuma satu pada surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-118. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la'anahullah. Setan yang marid, yang pembangkang, semoga Allah melaknatnya, atau yang telah dilaknat oleh Allah. Berapa kali Allah nyebut setan di dalam Quran? Berkali-kali. Tapi ucapan la'anahullah untuk setan berapa kali? Cuma satu kali. Nah, bisa diambil pelajaran darinya. Jangan mudah-mudah melaknat. Berapa tokoh jelek yang disebutkan dalam Quran? Fir'aun ada. Siapa lagi? Abraha, ya apa? Bukan Abraha, yang apa? Seterunya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Namrud, ya. Kemudian Qarun, kemudian Haman, banyak. Enggak pernah Allah katakan la'anahullah, enggak pernah. Padahal mereka memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau diucapkan la'anahullah. Tapi Allah mendidik kita, jangan mudah-mudah mengatakan la'nah. Nah, sekarang ini orang-orang karena terlalu semangatnya, setiap nyebut tokoh sesat mesti tambahi la'anahullah. Seolah-olah itu seperti kalau kita menyebut nama sahabat Nabi, disunahkan mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Nah, sebut nama tokoh sesat langsung la'anahullah, la'anahullah. Nanti lama-lama kamu terbiasa melaknat, akhirnya kepada sesama muslim pun kamu juga melaknat gara-gara kamu tidak melakukan sunnah Nabi ini. Nah, maka di sini al-mu'min maksudnya apa? Al-mu'min kamil. Orang beriman sempurna enggak mudah-mudah melaknat itu. 1735, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-fuhsyu, tidaklah keji itu, fi syai'in, berada pada sesuatu,
illa syanahu, kecuali memburukkannya, menyebabkan buruk. Wa ma kana al-haya'u, dan tidaklah malu itu fi syai'in, pada sesuatu apapun, illa zanahu, kecuali menghiasinya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan. Jadi perbuatan keji diterapkan pada apapun juga maka jadi jelek. Perbuatan yang tidak baik diterapkan pada apapun juga menjadi tidak baik. Kita punya tamu, disuruh menghormati tamu, ya kan? Kita menyiapkan hidangan pada tamu yang bagus, ya, disiapkan, didekatkan kepada tamu. Coba kalau kita menyiapkan kepada tamu dengan dilempar, gimana? Tamu datang, kemudian nasi bungkus sudah kita beli dari warung sebelah, kita lempar satu-satu tamunya. Ini Pak, makan Pak, makan Pak. Nah, ini namanya fuhsh. Ini perbuatan kotor, keji kayak begini, jadi jelek nih. Meskipun yang dihidangkan harganya mahal tuh, satu bungkus 100.000, mahal. Tapi kamu caranya ngelemparkan gitu, fuhsh, jadi jelek, jadi syana. Nah, adapun malu kalau ada pada sesuatu apapun juga pasti akan menyebabkan jadi indah. Saya teringat satu ucapan, yang ini ucapan para ulama, karena kalau kita katakan sebagai hadis, hadisnya dhaif. Al-adlu hasan, adil itu baik. Tapi kalau yang adil adalah pemimpin, maka itu lebih baik lagi. Dermawan itu adalah baik, tapi kalau yang dermawan itu orang kaya, maka lebih bagus lagi. Wara' itu baik, tapi kalau yang wara' itu adalah ulama, lebih cakep lagi. Sabar itu baik, tapi kalau orang-orang fakir yang sabar, lebih top itu. Tobat itu baik, tapi kalau pemuda yang tobat, maka itu ahsan, lebih cong. Pemuda kok tobat, cong ini. Al-haya'u hasan, malu juga gitu, bagus malu itu. Walakin akan tetapi fin nisa'i ahsan, pada wanita maka lebih bagus lagi. Jadi wanita sepantasnya apa? Malu. Tapi semua orang, tidak hanya laki-laki saja yang pantasnya malu, tapi lebih bagus lagi wanita itu malu, ya. Nah, ini hadisnya dhaif, sehingga kita katakan ya ini adalah perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bab berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk pada contoh-contoh, ya, ucapan-ucapan yang jelek yang disebutkan secara langsung oleh Nabi SAW, sifat-sifat ucapan tadi atau lafal-lafal dari ucapan yang jelek tersebut. Nah, maka insyaallah kita baca di waktu yang lain. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau masih ada sisa waktu, dipersilahkan kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau nanyakan satu soalan tentang hadis tentang fardhu zina la yadkhulul jannah. Itu anak hasil dari zina itu nggak akan masuk surga. Padahal di Quran kan sudah tertulis jelas bahwa la tazinu wa zatu wizra ukhra. Jadi seorang itu nggak akan menanggung dosa yang dipikul oleh orang lain. Nah, apakah dua nas ini bertentangan, Pak? Fardhu zina, anak zina la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk jannah. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya dhaif, sehingga tidak perlu dipusingkan. Andaikan sahih, masih bisa kita kompromikan. Anak zina tidak masuk jannah kalau melakukan seperti perbuatan orang tuanya. Ada lagi? Nah, silakan. Orang kafir yang hidup di sekitar kita saat ini disebut kafir atau kafir. Sebenarnya pertanyaan itu intinya adalah, boleh nggak kita membunuh mereka, ya kan? Boleh nggak kita ambil harta mereka? Orang kafir sekitar kita ini gimana itu? Nah, kalau itu intinya, ini dalilnya surat Mumtahanah ayat 8.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Jadi orang kafir itu dibagi dua saja sama Allah. Yang pertama, lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian dalam hal agama, tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Yang kedua, qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. Intinya itu. Adapun istilah dhimmi, muahad, musta'man, harbi, itu istilah dari para ulama. Nggak perlu kita pusingkan. Karena kalau kita terapkan mungkin nggak cocok dengan kondisi kita sekarang. Dhimmi, siapa yang ngasih dhimmah? Muahad, ahad sama siapa? Musta'man, siapa yang ngasih keamanan? Nggak ada khalifah, nggak ada amirul mu'minin. Berbeda kondisinya memang. Maka ringkasnya, orang-orang kafir sekitar kita itu yang baik-baik, nggak pernah memusuhi kita, ya ini dalilnya, antabarruhum, berbuat baik sama mereka, tuqsitu ilaihim, adil sama mereka. Jadi ringkasnya, haram darah mereka, haram harta mereka. Kita melihat tetangga kita berjalan, orangnya kaya, kafir, dompetnya jatuh, nggak boleh diambil, ditilep hartanya, nggak boleh. Diambil, kembalikan. Pak, dompet Anda jatuh. Oh, baik sekali Anda. Ya, memang Islam mengajarkan saya begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Masuk Islam. Sudah nikah Mas? Belum. Anak saya cantik banget. Langsung jadi apa? Menantunya. Setelah dia masuk Islam juga. Ya kan? Gara-gara tabarruhum. Ada lagi? Nah, belakang dong. Ustaz, izin bertanya. Iya. Apakah ruh orang-orang ini siapa ini suara? Dari belakang? Iya. Oh, belakang ada mic-nya. Oke, silakan. Apakah ruh orang-orang yang mati itu cuman bisa melihat amalan kerabatnya, apa semua orang di dunia? Maksudnya semua orang di dunia? Maksudnya semua amalnya orang? Iya, semua orang di dunia. Baik. Inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian, tu'radu, dihadapkan, ala aqaribikum, kepada kerabat-kerabat kalian. Cuma apa? Kerabat. Wa asyairikum, dan asyirah-asyirah kalian, kerabat yang lebih luas lagi. Minal amwati, dari kalangan orang-orang mati. Fa in kana khairan, kalau amalnya baik, mereka senang. Alhamdulillah, anakku beramal baik, ya, temanku beramal baik, apa namanya? Kerabatku beramal baik. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau amalnya jelek, mereka mengatakan Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau kasih hidayah sebagaimana Engkau kasih hidayah kami. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Jadi saya nggak tahu apakah ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa orang-orang mati melihat amal kita atau mengetahui amal kita. Saya nggak temukan yang sahih. Padahal ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib jangan ditetapkan kecuali dalilnya apa? Sahih. Dalilnya dhaif jangan ditetapkan. Nah, sampai hari ini saya nggak tahu mana dalil yang sahih masalah ini. Saya ngetahunya hadis ini, yang lainnya saya nggak ngerti. Ada lagi? Nah, silakan. Mau tanya dua hal. Yang pertama, kenapa ada yang berpendapat bahwa termasuk keturunan Quraisy itu menjadi syarat sah seorang khalifah, dan ada yang berpendapat kalau itu termasuk afdaliyah. Yang kedua, apa hukum berbaiat kepada khalifah dengan terpaksa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisyin. Imam-imam itu dari orang-orang Quraisy. Makanya jumhur berpendapat bahwasanya syarat sah imam adalah harus Quraisy. Dan ini jumhur yang menyelisih segelintir. Nah, segelintir ini saya nggak tahu apakah ada ahlus sunnah yang berpendapat atau itu hanya Mu'tazilah. Saya perlu ngecek lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna hadzal amra fi Quraisy." Sesungguhnya urusan ini yaitu khilafah hanya pada orang-orang Quraisy. Hadis muttafaqun alaih.
Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalu hadzal amru fi Quraisy. Tidak henti-hentinya urusan khilafah ini pada orang-orang Quraisy, bukan orang Jawa yang pesek. Ma baqiya minan nas, selama masih tersisa di kalangan manusia itsnan, 2 orang. Oh, ini dahsyat banget sabda Nabi ini. Makanya pendapat yang mengatakan tidak harus Quraisy sangat lemah. Kenapa? Bertentangan dengan nas-nas yang sangat jelas. Ini paling jelas menurut saya, ya. Sampai-sampai mengatakan ma baqiya minan nas itsnan, ya. Dikatakan afdaliyah gimana? Nabi mengatakan la yazal. Nah, kalau afdaliyah kalimatnya jangan la yazal dong. Ganti yang lain, kalimatnya yang cocok untuk afdaliyah. Ya, maka silakan dicek ya, apakah ada dari kalangan ahlus sunnah yang berpendapat afdaliyah ataukah itu hanya dari madhabnya apa? Mu'tazilah. Wallahu alam. Saya belum mengecek, ini perlu apa? Dicek lagi karena tidak boleh ngomong tanpa hujjah. Ya, kalau di sini kamu nanti cari di Jami'us Shaghir ya, daripada hadis ini la yazalu hadzal amr fi Quraisy, kemudian kamu cari di syarahnya. Ini di sana dikatakan wa alaihi fala yasihhu aqdul khilafah li ghairihim, tidak sah menegakkan khilafah untuk selain Quraisy. Wa alaihi in aqadal ijma'u fi zamani sahabati wa man ba'dahum, dan itulah ijma' yang sudah terjadi baik di masa sahabat maupun generasi setelah mereka. Wa man khalafa fi, adapun yang menyelisih ini min ahlil bid'ah, dari kalangan ahli-ahli bid'ah Mu'tazilah misalnya, fahuwa mahjujun bi ijma'i sahabat, dia terbantah dengan ijma'nya para sahabat, dan seterusnya. Ini yang sekedar kita baca ringkas ya. Adapun penjelasan lebih lanjut lagi silahkan dicari dalam kitab-kitab para ulama ya. Ini masalah pasti sudah banyak dibahas. Seperti masalah nikah mut'ah itu ya. Nikah mut'ah itu hampir bisa dikatakan semua ahlus sunnah mengatakan haram, sementara orang Syiah mengatakan halal atau mubah. Tapi ternyata ada segelintir ulama ahlus sunnah yang membolehkan. Contohnya misalnya Ibnu Ashur, itu ulama ahlus sunnah, penulis kitab At-Tanwir wa Tahrir. Tapi dia berpendapat nikah mut'ah mubah selama terpaksa. Kalau tidak terpaksa ya nggak mubah ya. Namanya apa? Syaratnya harus terpaksa tadi. Jadi meskipun dia ulama ahlus sunnah, tapi ada saja yang berpendapat nyeleneh seperti itu, keluar dari nyaris ijma'nya jumhur atau nyaris ijma'nya ahlus sunnah bahwa itu hukumnya haram. Terus tadi apa pertanyaan yang kedua? Apa hukum berbaiat kepada khalifah dengan tak terpaksa? Kenapa terpaksa? Padahal dia wajib untuk berbaiat, sementara dia terpaksa. Itu sama dengan orang sholat sementara dia terpaksa melakukan sesuatu yang wajib tapi terpaksa. Wala ya'tuna as-salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak infak kecuali karena terpaksa, benci. Wah, disuruh sedekah nih, ya sudah, daripada dibunuh zakat saja. Nah, terpaksa, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, tadi belakang siapa? Nah, Bentar, izin bertanya tentang penjelasan Al-Quran turun atas sab'ah ahruf. nah, apa yang dimaksud sab'atu ahruf? 7 huruf. Ini memang masalah khilafiyah, pendapatnya sangat banyak sekali. Silahkan cari perselisihan pendapat dalam hal ini pada kitab Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kitab paling bagus dalam bab ulumul Quran, tapi memang tebal sehingga perlu kesabaran. Tapi bagi yang malas mengkatamkan kitab Itqan, bisa dibaca Zubdatul Itqan, ringkasan dari Itqan ya, karya Al-Maliki, Sayyid Al-Maliki dan yang lain-lain. Nah, ringkasnya di sini, sab'ati ahruf, kita boleh membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Ini huruf yang dimaksud di sini adalah logat, 7 logat. Orang Arab itu logatnya beraneka ragam. Ada yang logatnya itu A murni, ada yang logatnya itu imalah namanya, ada yang logatnya itu namanya adalah apa itu, fathah, imalah, satu lagi apa, taklil. Nah, itu logat susah untuk diubah. Kalau dia sudah biasa mengatakan A disuruh susah.
Tapi yang sudah biasa disuruh A susah. Misalnya Nabi mengatakan wadduha, sementara dia sehari-hari mengatakan wadduhi, susah diubah. Ya sudah, nggak apa-apa, itu sab'atu ahruf, 7 logat. Fa ayyama harfin qara'u alaih faqad asabu. Manapun dari logat-logat 7 tadi yang dibaca sudah benar. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, dari 7 logat ini tersisa 10 qiraat mutawatirah. Jadi 10 qiraat mutawatirah itu adalah sisa-sisa dari sab'ati ahruf, bukan mewakili sab'ati ahruf semuanya, tidak. Karena setelah sab'ati ahruf kemudian Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf yang beraneka ragam itu dalam satu mushaf. Kemudian karena dikumpulkan dalam satu mushaf, maka otomatis ada peringkasan-peringkasan, ya. Jadi logat-logat yang luas, nah itu menjadi ringkas dengan sebab gara-gara satu mushaf tadi. Nah, tapi cerdasnya Sayyidina Utsman, demikian juga yang lain-lain, ya, bahwasanya satu kata dalam tulisan Quran itu bisa mencakup beberapa qiraat. Misalnya kata-kata rahmat, ya. Kenapa ditulis pakai ta? Nah, karena kadang-kadang bisa dibaca jamak rahmat misalnya, ya. Atau misalnya salat, ya. Kenapa tidak ditulis pakai alif tapi pakai wawu? Nah, supaya bisa dibaca apa? Sholawat. Nah, maka sengaja pakai wawu seperti ini. Nah, ini adalah keindahan Rasm Utsmani yang sudah ditetapkan oleh para sahabat mewakili berbagai qiraat yang ada, ya, mewakili berbagai qiraat yang ada, tapi tidak mencakup semua sab'atu ahruf, itu hanya sisa-sisa dari sab'atu ahruf. Demikian pendapat yang paling kuat insyaallah taala menurut para muhaqqiqin untuk kata-kata sab'ati ahruf ini. Baik, sampai di sini dulu. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada penjelasan saya yang berbeda dengan penjelasan ustadz antum, jangan ditabrak-tabrakan, ya. Ini harus antum pelajari lebih dalam sehingga antum tahu mana benar mana salah. Jadi jangan ta'assub. Ta'assub mesti Ustadz Abu Zaidan benar, enggak. Ta'assub mesti Ustadz Abu Zaidan salah, enggak. Antum pelajari terus, ya. Jangan ta'assub. Ta'assub itu enggak diajarkan dalam Islam, enggak boleh.